Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya. Perkenalkan, saya Laksamana Adetiara, mahasiswa dari Statistika Universitas Islam Bandung, dan rekan saya yaitu Dan saya Novita Anur Ramadhani dengan NPM 10060123012 yang juga akan menyampaikan mengenai studi profil PT Sinarmas dan pemisahan unit usaha syariah PT Sinarmas. Apa itu asuransi? Asuransi adalah suatu perjanjian yang melibatkan dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan pemegang polis sebagai tertanggung. Dalam perjanjian ini, perusahaan asuransi berkomitmen untuk memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis dengan membayarkan sejumlah dana sebagai ganti rugi atas risiko yang mungkin terjadi, seperti kerugian, kerusakan, kehilangan, atau kejadian tak terduga lainnya. Sebagai imbalannya, pemegang polis berkewajiban membayar premi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Asuransi syariah adalah bentuk perlindungan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yaitu tolong-menolong dan saling melindungi di antara para peserta. Dalam sistem ini, dana dikumpulkan dari peserta dikelola secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, serta bebas dari unsur riba, ketidakjelasan, dan judi. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana akan dibagikan secara adil kepada para peserta sesuai dengan akad yang telah disepakati. Asuransi syariah bertujuan tidak hanya untuk memberikan perlindungan finansial, tetapi juga untuk membangun rasa solidaritas dan keadilan antar sesama. Apa itu Bank Sinarmas? PT Bank Sinarmas adalah salah satu institusi perbankan yang merupakan bagian dari Sinarmas Group, sebuah kelompok usaha terkemuka di Indonesia. Bank Sinarmas menyediakan beragam layanan keuangan, baik konvensional maupun berbasis syariah, yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah individu maupun bisnis, dengan jaringan kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia dan dukungan platform digital yang inovatif. Bank Sinarmas terus berkomitmen untuk memberikan layanan yang mudah diakses, cepat, dan aman. Yaitu slide selanjutnya, latar belakang. PT Bank Sinarmas memiliki perjalanan panjang dalam dunia perbankan di Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 18 Agustus 1989 dengan nama awal PT Bank Sinta Indonesia. Seiring dengan perkembangan bisnis pada tahun 2005, PT Sinarmas Multirta yang merupakan bagian dari Sinarmas Group melakukan akuisisi dengan mengambil alih 21% saham di Bank Sinta Indonesia. Sebagai bagian penguatan identitas perusahaan, pada bulan Desember 2006, bank ini secara resmi berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Sebelumnya pada tahun 1995, Bank Sinarmas telah mendapatkan izin sebagai bank umum devisa yang memungkinkannya untuk melakukan transaksi internasional, baik dalam bentuk simpanan, kredit, maupun kegiatan perdagangan luar negeri. Sebagai bentuk komitmen dalam menyediakan layanan keuangan berbasis syariah, Bank Sinarmas mendirikan unit usaha syariah UUS pada tahun 2009. Selanjutnya, Bank Sinarmas mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia melalui penawaran umum perdana yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2010 dengan modal disetor sebesar 728 miliar. Melalui langkah ini, Bank Sinarmas semakin memperkuat posisi dan visibilitasnya di industri perbankan nasional. Di slide ini kita akan membahas visi, misi, dan etos kerja. Visi dari bank ini menjadikan bank terkemuka di Indonesia dengan jaringan distribusi yang terintegrasi dan layanan yang prima. Untuk misinya yaitu membangun layanan keuangan yang prima. Yang kedua, meningkatkan kemampuan teknologi informasi dan sumber daya manusia. Yang ketiga, membudayakan sistem manajemen risiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Etos kerja dari bank ini yaitu adaptif dan tanggap terhadap perubahan bisnis, dan selanjutnya membangun hubungan internal dan eksternal secara global. Yang ketiga, terus mengembangkan ide dan pengetahuan. Yang keempat, bekerja dengan tulus dan dapat diandalkan. Yang kelima, bekerja sama dengan sikap peduli dan menghargai. Di slide ini kita akan membahas produk asuransi PT Sinarmas. Yang pertama yaitu asuransi jiwa. Di sini asuransi jiwa menyediakan seperti Smart Infostar Link, Simas Income Protection,
Simas Magnaling dan Simas Pramling. Yang kedua, asuransi kecelakaan diri, yaitu asuransiku. Perlindungan ini seperti terhadap risiko kecelakaan diri, cocok untuk individu dan keluarga. Yang ketiga, asuransi kesehatan, yaitu Simas Sehat Gold, Simas Sehat Eksekutif, Simas Sehat Income, terus menanggung biaya rawat inap, rawat jalan, pembedahan atau santunan harian. Terus yang keempat, asuransi kendaraan mobil dan motor. Simas mobil dan Simas motor ini seperti menanggung risiko kehilangan atau kerusakan sebagian atau total akibat kecelakaan atau bencana. Yang kelima yaitu asuransi rumah dan properti, seperti Simas Rumah Hemat, itu melindungi rumah dari kebakaran, pencurian, gempa bumi dan lainnya. Terus yang keenam, asuransi perjalanan, Simas Travel, perlindungan perjalanan domestik maupun internasional, seperti menanggung keterlambatan, kehilangan bagasi, kecelakaan, hingga evakuasi medis. Yang ketujuh, yaitu terakhir, asuransi komersial dan khusus, termasuk marine cargo, engineering, property commercial, liability, and surety bond. Nah, materi selanjutnya akan kita bahas yaitu mengenai kepemilikan dan anak perusahaan dari PT Sinarmas Terbuka. PT Sinarmas Terbuka merupakan bagian dari Sinarmas Group, yaitu salah satu konglomerasi terbesar di Indonesia yang dikenal luas karena aktivitas bisnisnya di berbagai sektor. Sinarmas Group juga bergerak di bidang agribisnis, industri kertas, properti, energi, dan tentu saja di jasa keuangan. Di sektor keuangan ini, grup ini menaungi beberapa entitas besar yang salah satunya adalah PT Sinarmas Terbuka yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, PT Sinarmas juga terafiliasi dengan beberapa anak perusahaan dan lembaga keuangan lainnya seperti PT Asuransi Sinarmas, PT Sinarmas Sekuritas, dan PT Sinarmas Multiarta yang menjadi salah satu pilar keuangan grup. Dan yang terbaru, PT Sinarmas juga berkontribusi dalam mendirikan PT Bank Nano Syariah sebagai bagian dari transformasi bisnis syariah mereka. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pemisahan atau spin-off dari unit usaha syariah yang ada di PT Bank Sinarmas Terbuka. Nah, unit usaha syariah atau yang biasa disingkat sebagai UUS dari Bank Sinarmas ini pertama kali berdiri pada tahun 2010. Nah, ini tuh adalah salah satu bentuk komitmen dari Bank Sinarmas dalam mendukung perkembangan industri keuangan yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Nah, selama beroperasi, unit usaha syariah ini telah menyediakan berbagai produk seperti pembiayaan berdasarkan prinsip murabahah atau jual beli, dan ada tabungan dan deposito berbasis mudharabah atau bagi hasil, giro dengan akad wadiah atau titipan, serta layanan ijarah atau sewa untuk pembiayaan barang modal. Nah, melalui unit usaha syariah, Bank Sinarmas itu tidak hanya melayani individu, tetapi juga sektor UMKM dan korporasi yang ingin menjalankan aktivitas ekonomi sesuai prinsip Islam. Nah, dengan pertumbuhan yang pesat, unit usaha syariah akhirnya memenuhi syarat spin-off dan melahirkan Bank Nano Syariah. Nah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, seluruh bank umum itu yang memiliki unit usaha syariah diwajibkan melakukan pemisahan jika aset syariahnya sudah mencapai 50% dari total aset bank. Nah, Bank Sinarmas ini merespon regulasi ini dengan langkah yang strategis, yaitu dengan mendirikan PT Bank Nano Syariah sebagai entitas bank syariah mandiri. Dan pada tanggal 23 Agustus 2023, OJK secara resmi memberikan izin usaha kepada Bank Nano Syariah. Adapun struktur kepemilikannya itu ada PT Bank Sinarmas memegang sebesar 51% saham, PT Sinarmas Multiarta sebesar 25%, dan PT Asuransi Sinarmas sebesar 24%. Dengan pemisahan ini, seluruh hak dan kewajiban unit usaha syariah dialihkan sepenuhnya ke Bank Nano Syariah.
Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan unit usaha syariah dari PT Bank Sinarmas Terbuka. Bank Sinarmas tidak hanya berfokus pada pengembangan bisnis konvensional dan syariah, tetapi juga serius dalam membangun layanan berbasis teknologi digital. Nah, saat ini Bank Sinarmas memiliki lebih dari 400 jaringan kantor cabang yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Namun, yang menjadi keunggulan utamanya itu adalah integrasi teknologi untuk mempermudah transaksi nasabah. Nah, apa aja sih layanan digital yang disediakan? Yang pertama itu ada Simobi Plus, yaitu aplikasi mobile banking yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan transaksi. Yang selanjutnya ada internet banking untuk akses layanan finansial dari komputer atau laptop. Yang ketiga ada jaringan ATM dan electronic data capture atau edisi yang luas. Selanjutnya ada kris sebagai metode pembayaran yang tersentuh serta virtual akun yang memudahkan pembayaran e-commerce dan tagihan. Nah, semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menjangkau masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan tradisional. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi yang terakhir, yaitu mengenai pemisahan unit usaha syariah menjadi Bank Nano Syariah Lembaga Mandiri. Nah, Bank Nano Syariah kini berdiri sebagai lembaga perbankan syariah yang mandiri. Nah, sebagai bank baru, Bank Nano Syariah itu melanjutkan seluruh kegiatan yang sebelumnya dijalankan oleh unit usaha Syariah Bank Sinarmas. Dengan dukungan pemegang saham yang kuat, Bank Nano Syariah ini memiliki landasan yang kokoh untuk berkembang di tengah persaingan industri keuangan syariah. Nah, dan bank ini tuh berkomitmen untuk memperluas layanan keuangan syariah, menyasari generasi muda, pelaku UMKM hingga sektor ekonomi digital. Dan di masa depan, Bank Nano Syariah diharapkan mampu berinovasi dengan produk-produk syariah digital yang inklusif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, jadi keseluruhan dari materi yang sudah kita bahas itu kesimpulannya adalah PT Sinarmas Terbuka menunjukkan respon yang positif dan adaptif terhadap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemisahan unit usaha syariah menjadi PT Bank Nano Syariah Mandiri bukan hanya bentuk kepatuhannya terhadap hukum, melainkan juga strategi bisnis jangka panjang untuk memperkuat eksistensi mereka di industri keuangan syariah. Dengan jaringan yang luas, kemampuan digital yang mumpuni, serta struktur kepemilikan yang solid, Bank Nano Syariah siap menjadi pemain utama dalam ekosistem keuangan syariah di Indonesia. Nah, langkah ini juga menjadi cerminan dari bagaimana sebuah institusi keuangan konvensional dapat bertransformasi untuk menjawab tuntutan zaman, regulasi, dan kebutuhan masyarakat. Sekian, terima kasih.